Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di File 21, tempat saya menyimpan file-file yang mungkin berguna untuk kita semua yang saya share di sini. Seperti file yang satu ini tentang pikiran manusia yang begitu dahsyat yang sering tidak kita sadari. So, as we all know, Tuhan menciptakan pikiran itu pada setiap manusia. Berbeda dengan binatang tentunya. Walau ada sebagian ahli yang mengatakan bahwa manusia itu adalah binatang berakal. Ya, hal ini atau pendapat ini ya tidak salah, karena ada sebagian manusia yang memiliki perilaku seperti hewan. Dan pikiran manusia sendiri itu juga dibagi dalam dua bagian, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kekuatan pikiran adalah kemampuan untuk menarik sebuah energi positif dan energi negatif. Sekali lagi saya ulang, energi positif dan negatif. Percaya atau tidak, apa yang sedang kita pikirkan sekarang, itu entah pikiran baik ataupun buruk, nantinya akan mempengaruhi sesuatu yang sedang kita jalani. What you think is what you got. Lalu bagaimana hubungannya dengan placebo dan nocebo? Apakah arti placebo dan nocebo itu? Oke, kita simak di sini. Yuk. Pikiran sadar manusia digunakan untuk mengambil keputusan, menganalisa sesuatu, membandingkan informasi, dan memberikan perintah kepada pikiran bawah sadar manusia. Hasil riset dan penelitian membuktikan bahwa kekuatan pikiran sadar hanya mempengaruhi 12% saja untuk mengendalikan seluruh tubuh. Tetapi pikiran alam bawah sadar dapat mempengaruhi hingga 88% untuk mengendalikan tubuh. Namun sangat disayangkan, minimnya pengetahuan tentang hal tersebut membuat tidak banyak orang yang mampu untuk memaksimalkan potensi kekuatan pikiran bawah sadar manusia, yang sejatinya dapat digunakan sebagai pusat memori, kebiasaan, intuisi, dan jangan lupa seni. Dalam pikiran bawah sadar manusia terdapat kekuatan yang sangat dahsyat. Jika tiap manusia bisa memaksimalkan kekuatan pikiran ini, maka sangat memungkinkan bagi manusia untuk mencapai keinginannya lebih mudah. Hal ini sudah cukup menjelaskan bahwa kekuatan pikiran bawah sadar manusia lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan pikiran sadarnya. Segala hal akan tersusun secara berkala semenjak lahirnya manusia hingga akhir hidupnya. Semua hal yang diperoleh lewat pengalaman akan tersimpan di dalam pikiran bawah sadar ini. Semua rekaman itu akan menjadi acuan manusia dalam melakukan aktivitasnya, juga bagaimana cara berpikir manusia tersebut. Placebo sebagai produk pikiran positif. Istilah ini sebenarnya lebih sering digunakan dalam dunia kedokteran. Dalam dunia kedokteran, placebo adalah suatu keadaan ketika substansi yang sebenarnya tak berpengaruh apa-apa membuat orang merasa lebih baik. Artinya, ini adalah pikiran positif manusia atau mungkin sikap optimisme manusia. Sedangkan efek nocebo adalah kebalikannya. Suatu keadaan ketika substansi yang sebenarnya itu tidak menyebabkan rasa sakit, membuat seseorang mengalami rasa sakit akibat kepercayaan atau persepsi mengenai suatu hal. Dan hal ini berarti pikiran negatif atau pesimistis. Baik placebo maupun nocebo sebenarnya bersifat psikogenik. Keduanya tidak diakibatkan oleh senyawa yang aktif secara biologis, tetapi merupakan dampak dari kepercayaan seseorang akan pengaruh suatu substansi terhadap dirinya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada orang sukses yang mengatakan bahwa mereka percaya akan hidup lebih baik, sebagian dari kita mengatakan jika yang sukses itu adalah orang yang beruntung saja. Jadi pada kenyataan kehidupan sehari-hari, masih banyak orang yang meragukan kekuatan berpikir positif. Padahal kekuatan berpikir positif itu telah teruji secara ilmiah dan memang benar-benar ada. Banyak sekali riset yang telah dilakukan terkait hal ini. Berikut ini adalah beberapa fakta dari efek placebo yang telah ditemukan dari studi-studi tersebut. Di sini saya akan berikan beberapa contoh saja, meskipun sebenarnya banyak. Yang pertama adalah efek placebo muncul untuk melindungi pasien dari kekecewaan. Adalah Elisa Perkins telah menerapkan konsep efek placebo sejak abad ke-18, berarti sekitar 3 abad lalu. Dokter tersebut mencoba menyembuhkan pasiennya dengan sebuah alat buatannya. Alat tersebut
terbuat dari besi dan kuningan. Namun Perkins mengatakan kepada pasiennya bahwa alat itu berasal dari bahan yang sangat spesial. Dia pun menetapkan biaya yang besar, biaya tinggi untuk pengobatannya. Dan menariknya, para pasien itu mengatakan merasa lebih baik setelahnya. Padahal sejatinya alat itu secara ilmiah tidak berpengaruh apa-apa. Tapi kekuatan placebo atau pikiran positif membantu pasiennya untuk sembuh. Yang kedua, efeknya berdampak secara mental maupun fisik. Secara mental mungkin bisa lebih mudah untuk dipercaya, tetapi ternyata dampak fisiknya juga telah terbukti secara ilmiah. Pada tahun 2005, penelitian dari University of Michigan melakukan pengecekan kesehatan dari 14 anak muda. Rahang mereka disuntikan air garam untuk memberikan rasa sakit. Beberapa waktu kemudian, partisipan uji coba itu diberikan efek placebo dan diberitahu bahwa obatnya sedang tahap bekerja. Saat men-scan otak, peneliti melihat jika di beberapa area otak ada hormon endorfin yang teraktivasi. Partisipan riset pun mengatakan bahwa mereka merasakan sakit yang berkurang dan rasa toleransinya yang meningkat. Terbukti. Yang ketiga, efek placebo semakin besar jika simbolnya kuat. Di antara tahun 1956 hingga tahun 1965, serta di tahun 2000 sampai dengan 2006, terdapat sebuah riset yang menguji coba efek placebo terhadap jarum suntik. Nah, riset ini mencoba membuktikan jika efek placebo itu tidak hanya bereaksi pada obat-obatan saja, namun juga berlaku pada jarum suntik. Hasil riset berhasil membuktikannya. Malahan suntikan tersebut memiliki efek placebo yang lebih kuat ketimbang obat. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kekuatan efek placebo semakin besar jika barang dengan simbol yang kuat ikut dimainkan. Contoh keempat, efek placebo juga berpengaruh pada masalah harga. Ini berarti kegiatan ekonomi, bukan hanya soal obat dan kesembuhan dari orang yang berpenyakit. University of Cincinnati melakukan uji coba terdapat 12 orang yang sedang mengalami perawatan Parkinson. Semua partisipan grup ini mendapat efek placebo. Namun sebagian peserta diberitahu jika obat yang mereka minum itu jauh lebih mahal daripada obat lainnya. Mereka yang mendapatkan obat mahal memiliki peningkatan kesehatan yang jauh lebih baik daripada yang mendapatkan obat murah. Nah, itulah tadi keempat contoh efek placebo yang begitu dahsyat dan begitu kuat. Sebenarnya sih masih banyak, tapi segitu cukuplah, 4 lah ya, untuk sekedar memberikan ilustrasi tentang betapa dahsyatnya kekuatan pikiran. Dan inilah mengapa ketika melihat dan berbincang dengan orang-orang sukses, banyak dari mereka pasti memiliki pikiran yang positif dalam menjalankan usahanya. Karena itu, Anda sendiri juga harus menjalani hidup dengan pikiran positif agar bisa sukses dan tetap sehat. Nocebo sebagai produk pikiran negatif. Nah, kebalikan dari placebo adalah nocebo. Begini, apa reaksi Anda ketika seorang dokter mengatakan saat ini Anda menderita kanker stadium 4, hidup Anda tinggal 6 bulan lagi? Jika Anda mempercayai kata-kata tersebut, mungkin memang benar-benar akan terjadi dan demikian adanya. Ada sebuah contoh kasus yang ditulis oleh Bruce Lipton, seorang doktor ilmu biologi dalam bukunya Biology of Belief. Seorang pasien bernama Sam didiagnosa menderita kanker tenggorokan. Saat itu penyakit ini sangat sulit untuk ditangani dan disembuhkan. Dan Sam pun yakin dirinya tidak akan tertolong. Beberapa minggu kemudian, Sam meninggal dunia. Namun kejutan datang setelah kematian Sam, ketika hasil otopsinya memperlihatkan kanker di dalam tubuhnya hanya sedikit dan tidak cukup untuk dinyatakan bisa membunuh Sam. Sam meninggal dunia dengan kanker, tapi bukan karena kanker. Saya ulang, Sam meninggal dunia dengan kanker, tetapi bukan karena kanker. Jadi Sam meninggal dunia karena sebab lain yang berhubungan dengan efek nocebo. Rasa pesimistis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.